Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A02, ingin mempresentasikan laporan profil anak dan rancangan produk AAC yang beranggotakan Anissa Meliana, Anissa Raudatul Jannah, Desi Ranika, Nadia Rahmah, Nurul Azizah, Siti Aisyah, dan Halisa Rasulina. Yang pertama ada identitas anak, nama Muhammad Andika Fasya Alfarabi, tempat tanggal lahir Amuntai 1 Juni 2009, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, sekolah SLB Negeri 1 Amuntai, kelas 5 SD, alamat Jalan Lambung Mangkurat, nomor 40 RT 5 Pelampitan Hulu, Kecamatan Amuntai. Anak kedua dari 4 bersaudara, hambatan autis. Selanjutnya, analisis hasil identifikasi anak. Saat kami melakukan identifikasi menggunakan DSM-4 dalam interaksi sosial, timbal balik anak masih belum mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai. Kontak mata yang dimiliki anak sangat kurang. Anak mampu menatap kurang lebih 3-5 detik ketika dipanggil. Anak masih belum bisa bermain dengan teman sebaya, dan tingkat respek kepada orang lain pun masih belum ada. Ketika dilakukan identifikasi komunikasi anak kesulitan untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara. Anak sebenarnya mampu berbicara jika ada hal yang diinginkannya. Selanjutnya, anak juga jarang bermain di kesehariannya. Dia hanya menggunakan HP. Jadi ketika ada adiknya bermain, dia masih belum paham arti permainan itu atau kurang bisa meniru. Akhirnya, anak tersebut akan mengacaukan permainan. Kegiatan yang dilakukan anak selalu berulang-ulang. Setiap harinya, anak memiliki gerakan khas yang aneh saat umur sebelum 12 tahun ini. Anak sering terpukau pada bagian benda jika ada benda yang jarang dilihatnya. Maka benda tersebut akan menjadi perhatian dan selalu dilihat atau dipegangnya. Ketika anak berumur 3 tahun, anak memiliki keterlambatan dalam interaksi sosial, bicara, dan bahasa. Anak sangat kesulitan. Bahkan kontak matanya sulit ditemukan. Anak belum mampu bermain mainan yang variatif seperti anak pada umumnya. Selanjutnya, analisis hasil asesmen kebutuhan komunikasi anak. Saat kami melakukan asesmen anak autis, anak terlihat masih sangat sulit melakukan kontak mata dan menatap lama. Ketika anak diberikan senyuman oleh kami, anak mampu membalasnya, tetapi anak harus mendapatkan kontak mata terlebih dahulu dengan kami. Anak sangat mudah teralih perhatiannya. Ketika anak diminta untuk memperkenalkan dirinya, anak mampu tetapi harus tetap dibantu dan diberi aba-aba. Saat diberitahu sesuatu, anak mengucapkan terima kasih dengan diberi aba-aba terlebih dahulu. Saat kami melakukan asesmen komunikasi kepada anak, anak masih mampu memahami bahasa aktif atau reseptif yang kami berikan kepada anak seperti perintah 1 tahap, dan ketika kami sudah memberikan perintah 2 tahap, anak mampu saja diminta untuk mengambil pulpen dan menuliskan namanya di kertas, tetapi ketika kami meminta anak untuk memungut dan membuang sampah ke tempatnya, anak masih harus diarahkan. Selanjutnya, kondisi aktual anak. A. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif pada anak tidak terlalu bermasalah. Untuk bahasa reseptif berkaitan pada hal yang bermakna, perintah ataupun meminta. Anak mampu mengikuti perintah 1 tahap pada seperti diminta untuk mengambil pensil, dan perintah 2 tahap seperti meminta anak mengambil pulpen dan menuliskan namanya di kertas. Anak mampu melakukan identifikasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak juga mampu mengikuti perintah kata kerja seperti diminta untuk memetik bunga. Anak juga dapat melakukan identifikasi gambar-gambar yang diperlihatkan. Anak dapat menunjuk gambar sesuai dengan nama gambar yang diperlihatkan. Pada perkembangan bahasa ekspresif yang berkaitan dengan menyebutkan nama-nama di sekitar terbilang mampu untuk dilakukan anak seperti menyebutkan nama alat tulis. Anak juga mampu menyebutkan fungsi dari alat tulis tersebut. Anak juga mampu menyebutkan gambar seperti menyebutkan gambar hewan dan buah
Untuk menyebutkan kata kerja lewat gambar, anak tidak mampu dalam menyebutkannya. Anak tidak mampu menyebutkan fungsi dari bagian tubuh. Anak mampu menyebutkan tempat yang sudah familiar anak temui. Anak pun mampu dalam melabel emosi seseorang seperti marah, senang, tertawa, dan lain-lain. Anak juga mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan sosial. B. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak dari hasil observasi perkembangan hampir tidak memiliki permasalahan yang serius. Pada motorik kasar anak mampu mempergunakan lengan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki dengan mudah. Kegiatan yang melibatkan tangan dan kaki untuk menangkap bola, melempar bola, menendang bola, menggunakan kaki kiri dan kaki kanan, melangkahkan kaki, melompat dengan menggunakan satu kaki dan dua kaki. Anak mampu berlari dan juga mampu bantu dalam bermain lompat tali. Anak juga terlibat dalam kegiatan di sekolah yaitu mengikuti olahraga senam. Akan tetapi untuk kegiatan seperti permainan bola basket, anak mampu bantu untuk melakukannya. Untuk mengontrol kegiatan berjalan dan berlari, anak belum mampu. Pada perkembangan motorik halus pun hampir sama. Hampir semua mampu untuk dilakukan anak, seperti memegang pensil untuk menulis. Anak juga mampu membuat sebuah coretan yang tak bermakna atau abstrak. Mampu menulis dengan baik, namun terkadang anak lebih suka menulis sesuka hati. Anak mampu menggambar, namun hasil gambar anak lebih ke abstrak. Untuk hasil tulisan anak, pada hasil menyalin bentuk lingkaran ke selembar kertas mampu, akan tetapi masih perlu diarahkan terlebih dahulu. Pada kegiatan melukis dengan detail dan terinci belum mampu dilakukan oleh anak. Untuk gerakan koordinasi, mata dan tangan seperti meletakkan benda dalam berbagai posisi, menyusun benda dari ukuran besar dan kecil, dan menyusun benda dengan urutan dari tinggi ke yang rendah, anak perlu bantuan dari orang lain untuk dapat melakukannya. C. Bina diri. Dari hasil observasi, kami menganalisis dan menyimpulkan bahwa dalam hal menolong diri sendiri seperti tentang kebersihan diri, berpakaian, merawat diri, dan mengurus diri dalam kehidupan sehari-hari, anak mampu, akan tetapi masih perlu bantuan. Dalam hal melakukan komunikasi dan bersosialisasi langsung dan tidak langsung dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, anak masih belum mampu. Anak mampu dalam hal menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam dirinya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dari hasil observasi, kami menganalisis dan menyimpulkan bahwa dalam hal melakukan gerak kontrol kepala, gerakan kontrol kaki, gerakan kontrol badan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, anak sudah mampu melakukannya. Dalam hal melakukan keseimbangan tubuh, gerak pernapasan, gerak pindah diri, gerak koordinasi motorik halus dan kasar, dalam kehidupan sehari-hari, anak juga mampu melakukannya. Hanya saja dalam hal gerak koordinasi mata dan tangan, mata dan kaki, mata, tangan, dan kaki dalam kehidupan sehari-hari, anak mampu, akan tetapi masih memerlukan bantuan. Kondisi aktual anak, salah satunya adalah lingkungan. Nah, dari hasil observasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa anak memiliki hambatan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan lingkungannya. Terkadang keluarga kurang memahami keinginan anak, bahkan terkadang tidak mengerti, dan keluarga hanya bisa memakluminya saja. Ketika anak diajak bicara, ekspresi yang dia tunjukkan terlihat bingung, dan ketika dipanggil namanya, anak lamban dalam merespon dan harus dipanggil berkali-kali. Anak juga jarang bermain dengan teman sebayanya ataupun dengan lingkungan di sekitarnya, karena teman-teman di sekitarnya tidak mengerti apa yang dia ucapkan oleh anak tersebut, dan anak lebih asik dengan dunianya sendiri. Jika ditanya dan ingin sesuatu, anak hanya tersenyum dan terkadang menunjuk barang yang dia inginkan. Selanjutnya adalah kondisi potensial anak.
Yang pertama, perkembangan bahasa. Dari hasil observasi, dapat kami analisis bahwa anak memiliki kemampuan auditori yang cukup baik, sehingga memudahkan dalam membimbing anak untuk melakukan interaksi. Namun, untuk mengenal fungsi bagian tubuh, anak masih belum mampu dan perlu bantuan atau arahan. Dalam pertanyaan yang kami tanyakan kepada anak, seperti di mana rumahmu, anak mampu, tetapi dengan bantuan atau arahan. Dan dalam menyebutkan nama orang tuanya, ayah ibunya, anak belum mampu dan masih memerlukan bantuan atau arahan. Anak ini mampu menunjuk sesuatu, seperti diinstruksikan untuk menunjuk bunga. Anak mampu untuk menunjuknya dengan benar dan tepat. Sangat diharapkan dengan kemampuannya anak dapat mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitarnya dan memudahkan anak dalam meningkatkan komunikasi alternatif dan argumentatif. Selanjutnya adalah perkembangan motorik. Dari hasil observasi, dapat kami analisis motorik anak tidak memiliki gangguan apapun. Motorik kasar dan motorik halus pada anak ini berfungsi dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Akan tetapi dalam kemampuan untuk melakukan bongkar pasang puzzle, membuat kerajinan, membuat bentuk lingkaran, dan melukis, anak mampu, akan tetapi masih memerlukan bantuan atau arahan dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwa anak dapat melakukan komunikasi dua arah dengan teman sebaya, orang tua, dan lingkungan karena anak sudah mulai membuka diri untuk orang-orang di sekitarnya. Kondisi potensial anak dalam bina diri. Untuk bina diri, Dika kurang mampu berinteraksi dan bersosialisasi. Dika juga mampu berkomunikasi dengan orang lain secara tidak langsung. Dika juga tidak mampu membaca petunjuk-petunjuk sederhana kecuali sesuatu yang sudah familiar baginya. Dika mampu memahami arti dalam menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam dirinya di kehidupan sehari-hari, seperti menyelamatkan diri dari benda tajam, menjauhi api yang ada di kompor, tapi tidak mampu menyelamatkan dirinya dari bahaya hewan. Dan untuk pengembangan gerak pada Dika tidak mampu melakukan gerak menyunduh bola. Untuk motorik kasar, Dika mampu melempar dan menangkap bola, akan tetapi untuk motorik halus, anak mampu melakukan semuanya kecuali menggunting dengan lurus, harus dibantu terlebih dahulu. Kondisi potensial anak D. Lingkungan. Dika tipe anak yang kurang mampu dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Oleh karena itu, ia tidak punya teman saat di sekolah. Bahkan saat di rumah, Dika ingin bermain bersama adiknya, namun saat diajak bermain bersama adiknya, ia hanya bisa mengacaukan permainan mereka. Akan tetapi, dalam interaksi, Dika paham dan kalau disuruh adiknya melakukan apapun, ia selalu mau dan cepat melaksanakannya. Dika juga selalu bermain handphone sepanjang harinya. Apalagi saat pandemi seperti saat ini, keberadaan 24 jam di rumah, maka anak akan selalu memainkan handphone, kecuali saat mau tidur. Dan keluarga Dika punya aturan di rumah. Kalau sudah jam 10 malam, maka semua orang harus tidur dan tidak boleh memegang handphone lagi. Dan setiap kemauan Dika, terkadang orang-orang di sekitarnya dapat mengerti apa yang ia ungkapkan. Kadang juga tidak mengerti, dan cara Dika mengungkapkan kebahagiaan dan kesedihannya dengan senyum. Saat dipanggil dan diajak bicara, Dika terkadang bingung dan perlu berkali-kali saat ia dipanggil. Dan itu pun fokusnya tidak pernah jauh dari handphone. Slide selanjutnya adalah rancangan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. A. Fokus permasalahan anak. Permasalahan komunikasi anak yaitu pada perkembangan bina diri tentang kebersihan diri anak tidak mampu mengutarakan keinginannya untuk buang air besar dan buang air kecil kepada orang tua ataupun orang lain,
Sehingga di usia anak yang sudah beranjak remaja sampai sekarang ini, umur anak sudah 12 tahun, masih menggunakan popok. Anak mudah terdistraksi dengan keadaan lingkungan sekitar, sehingga ketika anak sudah ada keinginan untuk buang air besar dan buang air kecil, anak suka menahan, dan ketika sudah berada di toilet, anak akan melakukan kegiatan lain, seperti bermain air, membuang-buang sabun mandi, dan lain-lain. B. Jenis komunikasi alternatif dan augmentatif (AACC). Jenis komunikasi yang dirancang dengan menggunakan bantuan teknologi high-tech, yaitu membuat aplikasi yang berkaitan dengan bina diri anak. C. Nama komunikasi alternatif dan augmentatif (AACC). Training Education for Daily Living (Toilet Time). Selanjutnya ada rancangan program pada produk. Yang pertama, tujuan pelaksanaan agar memudahkan anak dalam melakukan aktivitas daily living atau bina diri untuk membuang air besar atau buang air kecil sendiri dan dapat mengutarakan keinginannya tersebut kepada orang tua ataupun orang lain. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan dalam pembuatan aplikasi Toilet Time. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pada aplikasi akan tersedia beberapa menu yang dapat dipilih oleh anak. Menu tersebut yaitu buang air besar, buang air kecil, dan mengenal peralatan mandi. Yang kedua, pada menu buang air besar tersebut tersedia animasi seorang anak yang akan mengekspresikan keadaan ingin buang air besar sambil berkata kepada ibunya dengan menggunakan keterangan teks yang akan muncul, "Ibu, aku mau buang air besar." Lalu membuka pintu toilet. Sambil membuka pintu tersebut, terlebih dahulu akan dikenalkan dengan berbagai alat dan kegunaan dari isi toilet tersebut, mulai dari keran, ember, gayung, kloset beserta kegunaannya. Setelah mengenal alat tersebut, animasi anak akan memperagakan dengan cara melakukan BAB, mulai dari melepas celana dan posisi yang benar ketika jongkok di kloset. Yang ketiga, cara menu membuang air kecil kurang lebih sama dengan buang air besar, akan tetapi untuk posisi buang air kecil, animasi tersebut kami buat dengan posisi berdiri. Yang keempat, pada menu mengenal peralatan alat mandi, anak masuk kamar mandi, tersedia peralatan mandi yang ketika anak tunjuk pada salah satu alat tersebut akan muncul keterangan mengenai kegunaan satu persatu animasi tersebut dan akan muncul kegiatan mandi sampai nanti pada tahap memakai handuk di badan. Yang ada visualisasi komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC dalam bentuk gambar. Pada menu pertama, di situ ada gambar orang tua dan anak, dan di situ menjelaskan fungsi dari aplikasi itu yang mengenal peralatan mandi, cara melakukan buang air besar dan buang air kecil kepada anak. Selanjutnya pada menu 1 sub 2, di situ anak disuruh untuk memencet salah satu dari 3 panah tersebut yang berisi buang air besar, buang air kecil, dan mengenal peralatan mandi. Maka anak disuruh untuk memencet salah satu yang ia butuhkan. Selanjutnya visualisasi komunikasi alternatif dan augmentatif dalam bentuk gambar. Jadi di sini kami akan mengenalkan kepada anak mengenai peralatan yang berada di toilet beserta kegunaannya. Yang pertama ada gambar keran, yang kedua ada gambar gayung, yang ketiga ada gambar ember, yang keempat ada gambar kloset, dan yang kelima tisu. Selanjutnya di sini ada keran. Jadi kegunaan keran ini untuk mengalirkan air ke dalam bak mandi. Ada menu pertama, sub 2, ada disediakan sebuah ember untuk dikenali oleh anak dan tahu kegunaannya. Ember adalah untuk menampung air. Terus di sebelah atau bisa kanan atau kiri ada tulisan lanjut, ketik lanjut. Terus di menu 1 sub 3 ada tersedia menu BAB atau
cara melakukan buang air besar. Yang pertama, disediakan ada seorang anak laki-laki yang sedang kesakitan perut. Jadi anak laki-laki tersebut setelah melakukan ekspresi sakit perut, dia akan memanggil ibunya sambil berkata, "Ibu, aku sakit perut, mau buang air besar." Visualisasi komunikasi alternatif dan argumentatif dalam bentuk gambar. Menu 1/3 terlihat pada gambar anak memasuki ke toilet. Lalu anak diminta untuk membuka keran yang berfungsi untuk mengisi air yang digunakan untuk membersihkan kotoran di toilet atau kloset. Lalu anak meletakkan ember di bawah keran yang berfungsi untuk menampung air dari keran. Menu 1/3 ada gambar gayung yang berfungsi untuk menampung air dari ember agar mudah mengambil air. Dan gambar berikutnya, anak diperintahkan melepas celana dan duduk di atas kloset setelah selesai melakukan BAB, bersihkan kloset dari kotoran dengan air. Selanjutnya, pada menu 1/4 tersedia menu buang air kecil atau disingkat BAK. Untuk proses memperkenalkan alat sama dengan menu pada buang air besar tadi, ada ember, keran, dan lain-lain. Terus di sini juga ada seorang anak laki-laki yang sedang melakukan ekspresi ingin buang air kecil. Kemudian anak laki-laki tersebut menuju ke toilet untuk melakukan buang air kecil. Selanjutnya, cara anak laki-laki tadi untuk melakukan buang air kecil, ada keterangannya. Ada seorang anak yang sedang membelakangi untuk melakukan proses buang air kecil. Jadi di sana keterangannya untuk anak pahami yaitu ada buka celana, letakkan badan sejajar dengan tempat untuk anak melakukan buang air kecil tadi. Kemudian setelah buang air kecil, bersihkan kloset dengan air. Visualisasi komunikasi alternatif dan augmentatif AACC dalam bentuk gambar. Di sana ada pilihan menu 2/2. Klik bagian yang merah itu, muncul mari mengenal benda-benda di kamar mandi. Di sana terdapat sabun cair, sampo, keran air, bak mandi, handuk, sikat gigi dan pasta gigi, gayung mandi dan shower. Misalkan kita ingin memilih sabun mandi. Lanjut ke menu 2/2. Di sana terdapat mari mengenal fungsi benda di kamar mandi. Misalnya sabun. Sabun digunakan untuk membersihkan tubuh dari kotoran setelah beraktivitas. Sama seperti yang lain, jika kita mengklik pada tombol yang berwarna hijau itu, muncul fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya, mari mengenal fungsi benda di kamar mandi. Sampo gunanya untuk membersihkan rambut. Selanjutnya, ayo mandi di kamar mandiku. Setelah bermain, badan sangat berkeringat dan kotor. Lalu, katakan ke ibu kalau anak mau mandi agar bersih dan segar. Lalu bersiap masuk kamar mandi dan nyalakan air keran untuk mengisi bak mandi. Ayo mandi di kamar mandiku. Di gambar yang pertama, ambil air, kemudian siram ke seluruh tubuh. Pada gambar yang kedua, ambil sabun dan sampo. Pada gambar yang ketiga, tuang sabun ke tangan, gosok sabun ke seluruh badan, dan tuangkan sampo ke tangan dan gosokkan ke rambut. Setelah itu, sikat gigi sampai bersih. Setelah itu, bilas badan sampai bersih dengan air. Pakai handuk setelah mandi. Keluar kamar mandi sudah bersih dan katakan kepada ibu bahwa saya sudah mandi.